Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai algoritma sorting yaitu bubble sort. Adapun dalam algoritma sorting bubble sort ini, saya menjelaskan meliputi yang pertama definisi, yang kedua langkah kerja, yang ketiga pseudocode, yang keempat implementasi kode versi sekuensial dan paralel, dan menunjukkan bahwa versi paralel memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat daripada versi sekuensial. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raditno Berselinding dengan NIM 224611084 dari kelas C3. Mata kuliah Komputasi Paralel, dosen pengampu MC Rore R, Pune Eskom Mkom. Algoritma sorting bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya apabila elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua. Proses perbandingan dan pertukaran ini dilakukan berulang-ulang hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar, sehingga seluruh data tersusun secara terurut. Nama bubble diberikan karena elemen terbesar secara bertahap bergerak ke posisi akhir, layaknya gelembung yang naik ke permukaan. Artinya bubble sort itu kayak contohnya saat kita merapikan data pelan-pelan. Kita mengecek dua angka yang berdampingan. Lalu jika data kiri lebih besar, kita tukar tempatnya. Begitu terus semua angkanya berurutan. Maka disebut bubble karena angka yang paling besar itu akan naik ke posisi paling belakang perlahan-lahan. Jadi algoritma ini gampang dimengerti, cocok untuk pemula yang baru belajar cara kerja pengurutan data. Kita masuk ke langkah kerja bubble sort. Yang pertama, bandingkan elemen pertama dan kedua. Pada tahap awal, algoritma memeriksa dua elemen pertama dalam daftar untuk menentukan apakah keduanya sudah berada di dalam urutan yang benar. Artinya, kita mulai mengecek dua angka awal dalam daftar. Tujuannya buat melihat apakah posisi terakhir sudah benar atau belum. Contohnya saat kita melihat dua orang berdiri, siapa yang harusnya berdiri duluan. Yang kedua, jika elemen pertama lebih besar, tukar posisinya. Apabila elemen pertama memiliki nilai lebih besar daripada elemen kedua, dilakukan pertukaran. Langkah ini memastikan bahwa nilai yang lebih besar lebih kecil bergerak menuju posisi yang benar. Artinya, kalau angka pertama ternyata lebih besar dari angka kedua, mereka harus ditukar tempatnya. Tujuannya supaya angka kecil pindah ke depan dahulu. Yang ketiga, lanjutkan ke pasangan elemen berikutnya. Proses perbandingan dan pertukaran kemudian diterapkan pada elemen kedua dan ketiga. Dilanjutkan pada elemen berikutnya hingga mencapai akhir daftar. Artinya, setelah selesai dengan dua angka pertama, kita lanjut cek angka kedua dan ketiga dengan keempat dan seterusnya. Jadi, kita menjalankan proses cek dan tukar ini sepanjang barisan angka. Yang keempat, setelah satu putaran, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir. Ketika pada siklus perbandingan selesai, nilai terbesar akan berpindah ke posisi paling akhir. Hal ini terjadi karena nilai besar secara bertahap terdorong ke posisi yang sesuai. Artinya, begitu kita selesai mengecek seluruh pasangan, angka terbesar otomatis pindah ke bagian paling belakang. Makanya disebut bubble. Angka besar ke atas atau ke akhir secara perlahan.
Dan yang kelima, ulangi proses untuk sisa elemen sampai semua elemen terurut. Tahapan terurut dilakukan kembali untuk bagian daftar lainnya hingga tidak ditemukan lagi pertukaran yang menandakan bahwa seluruh elemen telah tersusun dengan benar. Artinya, karena baru satu angka yang benar posisinya, kita harus mengulangi proses yang sama untuk angka lainnya sampai semuanya rapi. Intinya, kita terus mengulangi langkah tadi sampai daftar sudah urut atau terurut dan tidak ada lagi angka yang perlu kita tukar. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode bubble chart. Berikut adalah tampilan dari pseudocode-nya dan kita akan menjelaskan maksudnya. Penjelasan pseudocode bubble chart yang pertama, begin, yang adalah menandakan dimulainya algoritma bubble chart. Kedua, input .2 array A with size n. Program menerima seluruh array bernama A dengan jumlah elemen n sebagai data yang akan diurutkan. Yang ketiga, for i sama dengan 1 to n sampai 1 saldo. Artinya loop pertama mengatur jumlah iterasi pengurutan. Algoritma berjalan sebanyak n sampai 1 kali untuk memastikan semua elemen dibandingkan dan diposisikan dengan benar. Kemudian ada for j sama dengan 1 to n sampai i do. Adalah loop kedua melakukan perbandingan antara elemen dalam array. Batas pengulangan semakin berkurang pada setiap iterasi karena elemen terbesar telah berpindah ke posisi akhir. Kemudian if A dalam kurung kurawal J balas kurung kurawal lebih besar A dalam kurung kurawal J tambah 1 balas kurung kurawal dan. Artinya kondisi ini akan mengecek apakah elemen saat ini lebih besar daripada elemen setelahnya. Jika iya, berarti keduanya berada pada posisi yang salah. Selanjutnya ada sweep A dalam kurung kurawal J balas kurung kurawal N A dalam kurung kurawal J tambah 1 balas kurung kurawal. Artinya jika kondisi sudah terpenuhi, elemen ditukar posisi sehingga elemen yang lebih kecil bergerak ke depan. Selanjutnya ada N-if, N4, N4 adalah bagian ini menutup struktur kendali atau pengkondisian dan looping dalam pseudocode. Kemudian ada output .2 sorted array A. Artinya setelah seluruh proses selesai, algoritma menghasilkan array A yang telah tersusun secara terurut. Kemudian ada N, adalah menandakan algoritma telah selesai dijalankan. Baik, setelah kita selesai membahas definisi bubble chart, langkah kerja bubble chart, serta pseudocode bubble chart, langkah selanjutnya kita akan membuat kode program dari bubble chart yang mengimplementasikan kode versi sekuensial dan paralel, serta membuat versi paralel memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat daripada versi sekuensial. Kita ke Google Chrome dan pada kolom pencarian ketikkan Google Colab, dan setelah mengetikkan buka Google Colab dan berikut adalah tampilan dari Google Colab. Pilih kode. Pertama kita akan membuat sel 1. Import random, import time, import multiprocessing,
import matplotlib titik pyplot as plt. Baik, penjelasan untuk salah satu ini adalah untuk memasukkan 4 modul penting yang dibutuhkan program. Modul random dipakai untuk membuat data angka acak sebagai bahan pengujian. Modul time digunakan untuk mencatat lama eksekusi agar kita bisa mengukur performa sorting. Modul multiprocessing memberikan kemampuan menjalankan proses sorting secara paralel menggunakan beberapa inti CPU. Dan matplotlib pyplot digunakan untuk menampilkan hasil perbandingan waktu eksekusi dalam bentuk grafik agar mudah diamati. Jadi keempat import ini memastikan program dapat menghasilkan data, penghitungan waktu, menjalankan paralelisme, dan menampilkan hasilnya secara visual. Selanjutnya kita akan membuat sel 2. Pilih tambah kode. Buat sel 2. Enter. Def bubble underscore sort dalam kurung R titik 2 n sama dengan len dalam kurung R for i in range dalam kurung n 1 titik koma titik 2 for j in range dalam kurung n i 1 titik 2 ter if r kurung siku j lebih besar r kurung siku j tambah 1 titik 2 r kurung siku j koma r kurung siku j tambah 1 sama dengan j r kurung siku j tambah 1 koma r kurung siku j, kemudian return r. Penjelasan bagian kode ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama bubble sort yang bertugas mengurutkan elemen pada sebuah array menggunakan algoritma bubble sort. Fungsi menerima satu parameter yaitu r yang berisi daftar nilai yang akan diurutkan. Langkah pertama, program menentukan panjang array melalui n sama dengan len dalam kurung r sebagai batas iterasi pengulangan. Setelah itu, dua perulangan bersarang dijalankan. Perulangan pertama mengontrol jumlah putaran pengurutan, sementara perulangan kedua membandingkan elemen-elemen bersebelahan. Di dalam perulangan kedua terdapat kondisi if r kurung kurawal j lebih besar r j tambah 1 yang memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dibandingkan elemen berikutnya. Jika benar, kedua elemen tersebut ditukar posisinya melalui operasi r dalam kurung kurawal j r dalam kurung kurawal j tambah 1 sama dengan r kurung kurawal j tambah 1 r j. Penukaran ini akan terus terjadi pada setiap elemen yang tidak berada pada urutan yang tepat, sehingga nilai terbesar secara bertahap bergerak menuju posisi akhir array pada setiap putaran. Setelah semua iterasi selesai,
Fungsi mengembalikan array yang telah terurut melalui return R. Selanjutnya kita akan membuat sel 3. Tambah kode sel 3. Data sama dengan kurung siku random titik run int dalam kurung 1, 9999 for underscore in range dalam kurung 10.000. Enter. Print dalam kurung tanda petik jumlah data titik spasi titik 2 koma len dalam kurung data. Print dalam kurung tanda petik data sebelum proses sorting titik 2 koma data kurung siku titik 2 10. Kemudian start sama dengan time titik time dalam kurung sequential underscore sorted sama dengan bubble sort dalam kurung data titik copy dalam kurung enter n sama dengan time titik time dalam kurung sec underscore time sama dengan n start. Enter. Print dalam kurung titik 2 data setelah proses sorting titik 2 koma sequential underscore sorted kurung siku titik 2 10. Enter. Print dalam kurung tanda petik waktu eksekusi bubble sort sequential titik 2 koma sec underscore time koma tanda petik detik. Penjelasan untuk sel 3 ini adalah pertama-tama kita membuat dataset acak berupa daftar angka menggunakan list compression, yaitu data sama dengan random titik randint dalam kurung 1,9999 for in range 10.000. Artinya program menghasilkan 1000 angka acak antara 1 hingga 9099 sebagai bahan pengujian algoritma. Data ini kemudian ditampilkan secara singkat. Jumlah total data atau len sama dengan dalam kurung data dan 10 elemen pertama data kurung siku titik 2 10
untuk memastikan dataset terlihat benar sebelum diurutkan. Setiap dataset siap, program mengurutkan waktu eksekusi bubble sort versi sekuensial. Pertama, waktu awal dicatat dengan start sama dengan time titik time, kemudian fungsi bubble sort dalam kurung data titik copy dijalankan untuk mengurutkan data dan hasilnya disimpan di variabel sequential underscore sorted. Waktu akhir dicatat dengan n sama dengan time titik time dan selisihnya dalam kurung sec underscore time sama dengan n start, menunjukkan lama eksekusi algoritma dalam satuan detik. Terakhir, program menampilkan hasil beberapa elemen pertama dari data yang sudah diurutkan dalam kurung sequential underscore sorted titik 210 dan waktu eksekusi bubble sort sequential dalam kurung sec underscore time. Dengan cara ini kita bisa membuktikan bahwa performa versi sequential sebelum dibandingkan dengan versi paralel. Selanjutnya kita akan membuat sel 4. Klik tambah kode. Sel 4. Def paralel underscore bubble underscore sort dalam kurung data, num underscore process sama dengan 4. Titik 2 ter chung underscore size sama dengan len dalam kurung data, num underscore process ter chunks dalam kurung sama dengan kurung siku data kurung siku i kali bintang chung underscore size titik 2 dalam kurung i ditambah 1 bintang atau kali chung underscore size for i in range dalam kurung num underscore process enter with multi processing dot poll dalam kurung process sama dengan num underscore process as poll titik 2 enter sorted underscore chung sama dengan poll titik map dalam kurung bubble underscore sort chunks enter merget sama dengan kurung siku space for chung in sorted underscore
chunks titik 2 merget titik extend dalam kurung chung enter bubble underscore sort dalam kurung merget enter return merget. Baik, pada sel ini didefinisikan fungsi parallel bubble sort yang bertujuan untuk mengurutkan data menggunakan beberapa proses secara paralel. Fungsi ini menerima dua parameter, data yaitu daftar angka yang akan diurutkan dan num proses jumlah proses paralel yang ingin dijalankan atau default 4. Langkah pertama, data dibagi menjadi beberapa bagian atau chunks sesuai jumlah prosesnya. Kemudian setiap chung berisi sebagian data untuk diproses secara terpisah. Selanjutnya proses membuat pool, proses membuat multi processing pool, dan menjalankan bubble sort pada setiap chung secara paralel. Dengan pool titik map dan kurung bubble underscore sort chunks, hasilnya disimpan dalam sorted chunks. Setelah semua chung berhasil diurutkan, proses menggabungkan semua elemen dari chung yang sudah diurutkan ke dalam satu daftar merget. Untuk memastikan seluruh data benar-benar terurut, daftar gabungan ini kemudian diurutkan lagi menggunakan bubble underscore sort merget sebelum dikembalikan sebagai hasil akhir fungsi. Dengan cara ini, pekerjaan pengurutan dibagi ke beberapa proses yang berjalan bersamaan, sehingga proses paralel berpotensi menyelesaikan pengurutan lebih cepat dibandingkan dengan versi sekuensial. Selanjutnya kita akan membuat sel 5. Klik tambah kode. Sel 5. Enter. Print dalam kurung tanda petik jumlah data titik 2 koma len dalam kurung data. Enter. Print dalam kurung tanda petik data sebelum proses sorting titik 2 koma data kurung siku titik 210 start sama dengan time titik time dalam kurung parallel underscore sorted sama dengan parallel underscore bubble underscore sort dalam kurung data titik copy dalam kurung koma num underscore process sama dengan 4 time n sama dengan time titik time dalam kurung underscore time sama dengan n start. Enter. Print dalam kurung tanda petik data setelah proses sorting
titik 2, parallel underscore sorted kurung siku titik 2 10. Print dalam kurung tanda petik waktu eksekusi bubble sort paralel titik 2, par underscore time, tanda petik detik. Baik pada sel ini digunakan untuk menjalankan fungsi paralel, bubble sort, dan mengukur performa eksekusinya. Program pertama-tama menampilkan informasi dasar dataset, yaitu jumlah data, len dalam kurung data, dan 10 elemen pertama sebelum pengurutan agar terlihat kondisi awal data. Setelah itu, proses mencatat waktu eksekusi menggunakan start sama dengan time dan memanggil fungsi parallel underscore bubble underscore sort dalam kurung data titik copy 6 underscore proses sama dengan 4 untuk mengurutkan data secara paralel menggunakan 4 proses. Waktu akhir eksekusi dicatat dengan n sama dengan time dan selisihnya par underscore time sama dengan n start menunjukkan durasi waktu eksekusi versi paralel. Terakhir, program menampilkan 10 elemen pertama dari data yang sudah diurutkan secara paralel underscore sorted titik 210 serta waktu eksekusinya par time. Dengan cara ini kita bisa langsung membandingkan hasil dan performa bubble sort paralel dengan versi sekuensial yang telah dijalankan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sel 6. Tambah kode sel 6, enter, bars sama dengan plt titik bar dalam kurung siku sekuensial, paralel kurung siku sek underscore time, par underscore time. Plt titik title dalam kurung tanda petik perbandingan waktu eksekusi bubble sort, enter, plt titik y label dalam kurung tanda petik waktu dalam kurung detik, enter, for bar, waktu in sip dalam kurung bars, kurung siku sek underscore time, par underscore time titik 2
enter plt titik teks dalam kurung bar titik get underscore x dalam kurung tambah bar titik get underscore with d dalam kurung /2 koma bar titik get underscore hey dalam kurung koma f kurung kurawal waktu titik 2 titik 4 f s koma h sama dengan center koma va sama dengan bottom enter plt titik show dalam kurung enter print dalam kurung tanda petik /n kesimpulan titik 2 enter print dalam kurung tanda petik waktu eksekusi sekuensial titik 2 kurung kurawal sek underscore time titik 2 titik 5f spasi detik enter print dalam kurung tanda petik f tanda petik f waktu eksekusi paralel kurung kurawal par underscore time titik 2 titik 5f spasi detik /n if par underscore time lebih dari sek underscore time titik 2 print dalam kurung tanda petik paralel menunjukkan performa lebih cepat dibandingkan sekuensial titik enter else titik 2
print dalam kurung tanda petik sekuensial memiliki performa lebih cepat daripada pengujian ini. Pada sel ini, program menampilkan perbandingan performa bubble sort versus sequential dan paralel. Pertama, dibuat grafik batang menggunakan matplotlib.pyplot untuk memvisualisasikan perbedaan waktu eksekusi. Di bagian ini merupakan grafik untuk menampilkan dua batang yang mewakili masing-masing metode sequential dan paralel, dan dengan menambahkan nilai waktu di atas setiap batang melalui kode ini. Jadi kode ini memperlihatkan perbedaan performa sequential dan paralel, bisa langsung dilihat beserta nilainya. Jadi kita bisa melihat angka durasi tepat di atas batang diagram. Selanjutnya bagian ini print waktu eksekusi dan print paralel, sekuensial dan paralel menampilkan hasil perhitungan waktu secara angka. Angka-angkanya memberikan bukti jelas mengenai performa masing-masing metode. Kemudian bagian kode ini mengecek mana yang lebih cepat. Kalau waktu eksekusi paralel itu adalah par_time lebih kecil dari sequential dalam kurung sec_time, maka muncul pesan paralel lebih cepat. Kalau sequential lebih cepat, muncul pesan sequential lebih cepat. Jadi kita bisa langsung tahu mana metode yang menang setelah lihat waktu dan grafik dari batang. Baik, setelah semua sel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah dibuat, selanjutnya kita akan menjalankan semuanya dengan cara pilih jalankan semua. Kita tunggu prosesnya. Baik, mohon maaf, pada sel 3 ini saya menuliskan adalah 1000, seharusnya itu adalah 10.000. Dan setelah menjalankan semua kode dari sel 1 sampai sel 6, kita menemukan output di sel 3 terlebih dahulu, yaitu jumlah data sebanyak 10.000. Dataset ini cukup besar untuk bubble sort yang memiliki kompleksitas O dalam kurung N pangkat 2, yang menyebabkan waktu ya eksekusi versi sequential sampai 6,9 detik. Kemudian yang kedua, data sebelum proses sorting menampilkan 10 elemen pertama dari data acak, yaitu 2786,8776 dan seterusnya. Kemudian ada data setelah proses sorting, menampilkan juga 10 angka pertama, yang pertama dari hasil pengurutan, yang angkanya sudah terurut dari yang terkecil, dari 1, 1, 2, 5, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan yang keempat ada waktu eksekusi bubble sort sequential, yaitu 7040 bla 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 dan seterusnya detik, menunjukkan berapa lama versi sequential menyelesaikan pengurutan seluruh data 10.000 elemen. Selanjutnya ada juga output di sel 5, yaitu jumlah datanya 10.000. Dataset ini juga cukup besar untuk bubble sort karena harus membandingkan dan menukar angka satu persatu. Versi paralel membagi pekerjaan jadi lebih cepat. Kemudian ada data sebelum proses sorting,
menampilkan 10 angka pertama dari data set acak, yaitu 2786, dan seterusnya. Selanjutnya ada data setelah proses sorting. Ini akan menampilkan proses angka pertama dari hasil pengurutan, jadi angkanya sudah terurut dari yang terkecil hingga ke terbesar. Selanjutnya ada waktu eksekusi bubble sort, yaitu 6.5714 dan seterusnya detik, menunjukkan berapa lama versi paralel menyelesaikan pengurutan seluruh 10.000 angka, yaitu sekitar 6,46 detik, lebih cepat dibandingkan versi sekuensial. Selanjutnya ada output di sel 6, yaitu diagram perbandingan waktu eksekusi bubble sort. Kita bisa melihat di sini ada diagramnya ya. Grafik ini menunjukkan bahwa bubble sort yang dijalankan secara sekuensial memakan waktu sekitar 7.4416 detik, sedangkan versi paralel 6.15715 detik. Jadi grafik ini bisa disimpulkan bahwa menjalankan proses secara paralel ini membuat pekerjaan selesai lebih cepat meskipun selisih waktunya tidak terlalu jauh dari versi sekuensial. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu waktu eksekusi sekuensial 7.4158 detik, waktu eksekusi paralel 6.15714 detik. Ini menunjukkan paralel menunjukkan performa lebih cepat dibandingkan sekuensial. Jadi, hasil pengujian menunjukkan bubble sort versi sekuensial memakan waktu itu 7.4458 detik, sementara versi paralel hanya memakan waktu sebanyak 6.15714 detik. Versi paralel lebih cepat karena membagi data menjadi beberapa bagian dan diproses bersamaan oleh beberapa inti CPU, sehingga pekerjaan selesai lebih efisien dibandingkan memproses data satu persatu seperti pada versi sekuensial. Ini membuktikan bahwa paralelisme meningkatkan performa program. Baik, kita sudah selesai membuat video penjelasan mengenai algoritma sorting bubble sort yang di dalamnya ada definisi, langkah kerja, pseudocode, dan telah selesai membuat kode program bubble sort versi sekuensial dan paralel, serta telah berhasil menunjukkan bahwa proses paralel lebih cepat daripada sekuensial, dan telah berhasil menjalankan kode program dan menampilkan hasil output dari sel 3, sel 5, dan sel 6, yaitu gambar grafik dan kesimpulan. Mungkin selama penjelasan dari saya ada kesalahan kata, entah itu dari kesalahan penjelasan ataupun kesalahan dalam pengetikan kode program. Untuk itu saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.